Oke, akhirnya tapi akhirnya buat video lagi ya. Tapi sorry kalau belakangan ini lagi nggak bisa syuting atau lagi ya progres bikin videonya jadi agak-agak terlambat, sorry. Soalnya belakangan ini lagi lumayan padat, jadwal juga lagi lumayan padat. Terus ya sekarang baru bisa bikin video lagi ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang ini apa namanya, hasil vote yang battle videographer. Sama ini gue kan kemarin sempet 2K tuh YouTube-nya. Jadi gue spesial 2K, gue ngajak viewer untuk battle fun bersama gitu ya. Jadi ini nama-namanya udah kirim. Jadi nanti kita bisa belajar bareng, battle bareng, funnya dapat. Yang masih bilang battle nggak fun sih sebenarnya. Nggak ada yang mana lebih jago, mana yang lebih cupu gitu, enggak sih. Yang nggak fun tuh kalau nggak diajak aja sih sebenarnya. Oke, untuk yang spesial 2K ini, ayo kita pakai roulette ya. Lihat kira-kira gue bakal melawan siapa ini ya. Wih, Dani ya. Dani Hutomo, Kendet Bandung. Coba. Wih, saya bersedia mengajar ke Jakarta untuk nyamperin Mike dan melawan battle. Haji. Oke Dani, nanti gue kontak via Instagram ya. Mantap. Nah, untuk hasil penjurian dulu atau pembahasan dulu ya. Pembahasan aja lah ya. Ini udah beberapa yang udah gue screenshot yang menurut gue menarik, angle-angle-nya, lighting-nya gitu ya. Kita dari punya Andreas dulu. Ini emang gambarnya begini ya, namanya juga screenshotan. Kalau ini yang didapat tuh unik banget. Gue sendiri pun kayak pas lagi syuting di sana juga anjing, bisa ya video di air ya, kepikiran ya. Gila emang Andreas tuh. Gila lu Andre. Pantas lu tinggal di Bekasi. Otaknya agak lain soalnya ya. Keren. Ini kenapa gue ambil? Pertama ini adalah dari idenya. Terus dari pencahayaannya dia berani buat ngambil kayak rim light dari cahaya atas lah ya, dipadu sama air gini sama ide yang menarik. Gue kaget sih yang ini. B-roll yang kayak gini-gini itu kalau di akuarium memang pasti gampang dapatnya, karena kan tempat gelap, highlight dari atas terang, pasti lu gampang dapat gini. Kenapa ini gue ambil dan menurut gue suka? Menurut gue video itu kan nggak selalu serba couple, karena apa yang selalu serba couple tuh kayak boring gitu loh. Nih, persentasenya banyakan couple atau banyakan ini ya, banyakan b-roll juga kan. Soalnya itu menurut gue b-roll itu yang membuat suatu video tuh menjadi lebih menarik gitu. Kita lihat yang ini karakter Lance Baby ya. Jadi buat yang penasaran sama Lance Baby, kira-kira kayak gini lah hasilnya.
Tapi ya lu pakai dengan harus latihan. Nggak bisa Lens Baby itu dengan lihat videonya Andre, wih lucu ya bisa bikin kayak gini ya. Terus tiba-tiba lu datang ke Priwet terus lu bikin kayak gini, pasti hasilnya berantakan. Karena lu harus tahu mana titik fokusnya, F-nya berapa yang harus dipakai, terus gimana cara dia ngebokeh-bokehnya gini tuh lu harus paham. Tapi dari dulu Lens Baby emang menarik sih. Gue tahu Lens Baby itu kapan ya? Dulu ada orang foto street zaman kuliah ya. Dia pakai Lens Baby. Kocak anjir. Ini simple, tapi pencahayaan kombinasi gini yang bikin enak gitu. Seakan-akan kayak bikinnya kayak misterius gitu. Ini yang kelihatan, ini yang bershadow, ini dia tetap ngasih tekstur gitu ya. Lucu sih, simple. Kalau urusan shoot couple-nya menurut gue Andre lebih simple, tapi untuk ngambil b-roll gini emang gila sih. Ini yang gue paling kaget ada dua ini sih, dia standby buat ngambil. Jadi kadang b-roll itu lu bisa ngambil yang kayak gini, terus lu emang sengaja bisa ngambil yang third view kayak gini, yang harus ada kepala orangnya. Jadi seakan-akan tuh benar-benar emang show gitu. Kalau ini kan kayak tugas dia emang kasih makan kan. Ini secara kita lurus mata kita sama dia itu ya dia emang lagi ngerjain tugas. Tapi kalau lu ngambil kayak gini, kesannya kita tuh lagi lagi show nonton, karena lu udah kasih efek-efek kayak third view-nya dari kita lah. Jadi ada lu, ada penonton yang lain, ada objeknya. Kalau yang sebelumnya kan lu sama objeknya gitu. Kenapa Andreas nggak ngambil ininya di tengah aja nih, jadi gini, tengah gitu ya? Kenapa harus dibikin 3/4 sepertiga tuh? Kenapa harus dibikin seperti ini? Ya ini balik lagi ke selera ya. Cuman kalau gue yang lihat sih, menurut gue kenapa dibikin sepertiga ini, karena dia mau ngisi ini gitu. Jadi ngambil suatu b-roll pun bisa gambling gitu. Momennya oke, ini ikan lewat kayak ya gitu. Itu kadang ada rasa gamblingnya gitu ya. Tapi bukan di gambling di ini ya, di perjudian ya, jangan ya. Ini yang slow speed moving biar lu berasa ikannya emang powerful gitu. Kayak bermainnya tuh, wih ini ikan berenangnya cepet banget gitu. Dan biasanya kayak gini paling enak buat bikin transisi, keren. Gue liat ini kayak berasa kayak lukisan abstrak ikan gitu sih anjing. Nah kalau ini emang ada namanya hoki, itu emang ada hoki dan sabar tuh ada. Jadi ikan itu sebenarnya ini udah jalan ke sana. Terus si Andre suruh, coba lu di sini dong, lihat ikan gitu. Tiba-tiba ikannya muncul kayak gini. Wih, namanya hoki shot. Tapi ya kalau udah kerekam ya tidak masalah dong. Oke, kita lihat punya Kur ya. Kalau Kur itu lebih banyak ke couple, karena dia bermain suasananya tuh kayak mereka emang mau pacaran gitu ya. Apa namanya,
tekstur mukanya, bentuk model mukanya enak tuh. Ini juga enak, pipinya nggak terlalu over, jadinya kayak nggak gendut banget gitu ya, tapi hidungnya masih lebih panjang dibanding ini. Jadi ketika lu ngeliat gini, ini kayak cuplikan video klip Jir. Tuh, bermain suasana. Yang patut diacungin jempol dari Kur adalah lu memakai lensa wide di tempat yang rame. Buat lu mendapatkan suasana lebarnya itu susah. Di tempat yang rame kayak kemarin ya, kalau lu nonton ya rame banget kan. Nah, untuk mendapatkan kayak gitu tuh susah cuy. Berani dan pintar melihat objek secara lebar itu juga susah. Bermain bias cahaya gini enak sih ngeliatinnya. Bermain third view kayak emang lu mau jalan-jalan dengan dibungkus framing kayak gini. Kalau ini lihat bermain cahayanya, kombinasi antara highlight dan dibikin kayak shadow gini. Jadi yang terlihat adalah yang terfokus itu matanya, ininya cuman buat dikasih bayang-bayang, dan jellyfish. Menarik ya. Kalau Kur lebih jago sih ngambil gini-ginian nih, terlihatnya fokus gitu ke kliennya. Jadi ngambil bentuk mukanya itu juga nggak ngasal ya, biar enak dilihat gitu. Kalau gue sendiri, menurut gue untuk B-roll gue pilih Andreas, bagus. Tapi untuk penempatan couple, reaksi couple, gue lebih suka si Kur, bagus. Kira-kira ya kalau diambil dari video 2 ini, kalau video mereka digabung gitu ya, B-rollnya pakai Andreas, videonya yang pakai Syukur, nggak tahu sih jadi kayak apa, cuman kayaknya bagus sih, lebih bagus gitu ya. Tapi buat mereka berdua, salut, di tempat yang rame masih bisa bikin video-video kayak gini, B-roll ya bagus, penampatannya bagus, ngambil modelnya oke, berani pakai lensa wide di tempat yang rame, B-rollnya yang macam-macam kayak gini, bisa ngambil di dalam air. Mereka berdua punya kekuatan masing-masing ya. Jadi inspirasinya tuh kalau lihat kayak gini, lu bisa melihat inspirasi ya. Kalau couple kayak gini, kalau mau ngambil B-roll kayak Andreas juga kayak gini, bagus banget dua-duanya. Jadi Agustus ini tuh gue bakal banyak syuting next ya untuk yang videographer. Jadi di Agustus ini gue lumayan agak lowong sedikit, dan gue memaksimalkan kayak beberapa hari itu nanti untuk syuting. Jadi konten-konten kita ntar tetap berjalan, dan semoga semuanya bisa belajar, yang dapat ilmu yang lebih baik, yang lebih bisa membuka wawasan gitu ya. Jadi kalau sekarang yang bilang battle gue ini cuman untuk provokatif, untuk untuk biar orang oh ya gue tahu lu jago, gue karena gue kalah gue nggak jago. Enggak, gue nggak ada berpikiran kayak gitu. Intinya adalah gue membuat konten ini tuh untuk edukasi aja, entertainment dan edukasi. Kalau edukasinya dapat dan entertainmentnya nggak dapat, dan merasa ada yang tersinggung dengan konten-konten kayak gini, ya bodo amat. Karena nggak semua apapun tuh namanya manusia tidak bisa diterima. Jadi yang kalau emang misalkan mau yang menjulit, dikit-dikit battle, bodo amat lagi.
karena yang mengkomentari itu juga belum ada faedahnya juga sih. Buat apa komentar-komentar kalau mereka sendiri pun nggak bisa memberikan sesuatu untuk yang lain juga gitu loh. Anjing, jadi ceramah tolol. Udah. Jadi kira-kira yang menang Kur atau Andreas? Setelah dihitung, yang menang itu adalah Andreas dengan poin 73 dan Kur 66. Tipis. Tapi buat mereka berdua salut, keren. Semoga kalian yang nonton ini dapat inspirasi ya. Sekali lagi ya, semoga yang nonton ini dapat inspirasi, dapat hal-hal yang baru, dan ditunggu konten-konten yang lain. Dan untuk yang membership, gue kemarin udah upload lagi nih. Abis ini mungkin gue ada beberapa shoot lagi, masih banyak banget yang bisa dibahas di membership, tapi pelan-pelan karena gue juga lagi agak padat gitu ya. Kita membership udah 1 bulanan ya, lumayan ya. Jadi yang membershipnya habis, kalau bisa di renewal ya di renewal, thank you banget yang udah renewal. Yang masih mau lanjutin konten membership, pokoknya gue bakal mengulas lebih dalam lagi di membership. Jadi buat teman-teman yang emang mau belajar, yang pengen tahu juga fotonya mau dikurasi kayak apa atau mau dikasih masukan kayak apa, itu bisanya di membership ya. Oke, sekian videonya. Bye bye.